Sekarang saya sedang bersama dengan pakarnya lebah dari Madu Pramuka. Nah, sekarang kita mau mencuri ilmunya. Pak, saya mau tahu tentang pengobatan alternatif dengan sengatan lebah. Ini sepanjang pengalaman Bapak, efektivitasnya bagaimana? Ya, sangat efektif Pak ya. Sangat efektif sekali karena pengobatan terapi sengatan lebah ini dipandang ini sifatnya herbal Pak. Herbal. Ya. Jadi meskipun ada dampaknya itu kecil dan itu kecil kemungkinannya Pak. Ada dampak negatif itu kecil ya. Paling juga hanya alergi kadang-kadang seperti itu, terus kemudian demam. Nah, kalau kita disengat lebah terus kemudian tidak cocok dengan tubuh kita, kemudian kita mengalami demam, itu cukup dengan dinetralkan minum air susu atau kalau enggak air kelapa, sudah selesai. Air susu, air kelapa, ya, netral itu? Netral. Tapi kalau dilihat dari rata-ratanya Pak, ini yang kena dampak negatif dengan dampak positif banyakkan yang positifnya Pak. Banyak ya. positif. Jadi kita mengambil titik terapinya itu harus tepat pada sasaran, titik akupunktur dalam tubuh kita itu harus tepat sehingga dia cepat menyerap, terus kemudian juga tidak menimbulkan bengkak. Kalau pasien yang datang biasanya keluhan yang paling banyak apa Pak? Ini kalau sepanjang kita alami keluhan-keluhan untuk khususnya kalau untuk penduduk di Jakarta misalnya gitu Pak ya, itu kota besar, dia tuh stres oleh karena sering pusing ya gitu ya. Pusing dengan situasi mungkin hidup situasi kota ya, nah gitu. Pusing, darah tinggi, asam urat, nah itu paling banyak. Paling banyak itu ya? Iya, paling banyak itu ya. Sekali-kali juga ada misalnya yang gejala stroke, nah itu ada. Kalau udah stroke tingkat kategori sudah agak istilahnya berat, itu dia dilakukan kadang-kadang seminggu 2 kali untuk terapi ya. Kalau asam urat itu berapa kali terapi dia sudah terasa efek positifnya? Kalau dia memang tingkat asam uratnya itu belum terlalu tinggi gitu Pak ya, itu paling 2 atau 3 kali datang hilang. Bahkan saya pernah sekali ya, itu orang yang baru kena asam urat, sengat sekali hanya dengan 2 titik saja hilang. Terus kemudian juga asam lambung ya, itu begitu saya sengat sekali hilang. Mereka berterima kasih sama kita ya. Alhamdulillah, berarti kena Pak gitu Pak ya. Berarti manjur ini pengobatan. Insya Allah Pak ya. Gitu. Sesuai dengan sunnah kan? Ya gitu. Kalau begitu disengat ya, dia mengalami efek negatif, yang pernah Bapak alami yang paling parah yang bagaimana Pak? Ya, ini kadang kita tidak ketahui, mungkin si pasien itu mengidap penyakit lain tapi tidak bilang sama kita Pak. Contohnya misalnya dia ada jantung, ketika kita tanya itu hanya sekedar apakah sudah cukup makan, terus kemudian tidak alergian atau misalnya cukup tidur. Oh, itu proseduralnya ya? Nah, tapi mereka si pasien itu tidak tahu bahwa dia tidak bilang sama kita bahwa dia itu punya jantung. Nah, itu efek negatifnya agak fatal. Bahkan waktu itu pernah sekali saya lihat sampai dibawa ke rumah sakit karena dia langsung muntah kayak ini Pak, kayak darah gitu ya. Nah, ini tapi itu bisa diatasi ya. Tapi mereka nggak bilang soalnya gitu Pak. Karena hal seperti itu makanya kita hindari. Kalau untuk jantung ini kan dia kena kejutan sedikit aja kan juga akibatnya agak fatal. Jadi kita menghindari untuk jantung kayak gitu tidak bisa untuk diterapi dengan sengatan lebah. Berarti kita harus menanyakan dulu sama pasien. Terus kondisi saat ini yang mau disengat ini dia keadaan lemah atau tidak gitu ya gitu. Jadi harus fit. Walaupun dia punya penyakit tapi hari ini baru disengat ini fit. Kalau keluhan pengen punya anak bisa pakai lebah? Ya, ini sifatnya sengatan lebah ini kan sifatnya membantu ya, barangkali ini banyak juga pasien-pasien yang datang untuk menyuburkan kan itu. Menyuburkan ya. Itu ada. Jadi ada titik-titik tertentu di mana bisa untuk menyuburkan ataupun kalau dari pihak si laki-lakinya untuk kekuatan pun bisa. Iya. Mitosnya sengatan lebah untuk kejantanan itu benar tidak? Iya, ada Pak. Ada. Banyak di Jakarta itu mitos untuk menambah kejantanan ada. Memang ada Pak gitu ya. Jadi termasuk untuk kesuburan ya bagi laki-lakinya maupun si perempuannya juga ada. Jadi ada, pokoknya ada tempat-tempat titik khusus yang dimana terkait dengan dia mintanya untuk kesuburan nanti ada tersendiri. Yang laki-lakinya untuk menambah kejantanan juga ada tersendiri. Ada tersendiri. Ya, banyak Pak itu Pak ya. Kalau yang untuk terapi kejantanan banyak peminatnya? Banyak. Oh, banyak. Iya, itu ini kadang-kadang cuma dia malu mengungkapkan. Iya, gitu. Oh, iya. Ternyata banyak ya. Iya, itu. Pemirsa yang mau terapi kejantanan datang ke tempat pengobatan alternatif dengan sengatan lebah. Siap. Kalau
efeknya terasanya tuh kapan? Ya, Begitu biasanya, misalkan sore ini kita sengat, nggak- efeknya terasa kapan? nggak langsung malam itu, karena Heeh. sengatan lebah ini bisa reaksinya paling lama 2 hari. 2 hari. Heeh. Baru terasa efeknya. Iya gitu. Jadi Orangnya puas itu kalau setelah terapi ini. ya dia kalau misalnya nanti lagi ngedrop lagi datang lagi. Datang gitu. lagi? Iya. Nggak pernah ditanya, Pak, gimana reaksinya gitu? Ya pasti ada, cuma dia jawabnya ya itu tadi, kadang-kadang malu-malu kucing. Oh, gitu. malu kucing. Karena menyangkut. Iya, 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 iya. Iya betul. Tapi banyak ya. Banyak, Pak. Banyak. Mantap.